Salam Elohim bisa Mamasya. Elohim bisa. Pada hari ini saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya untuk Mas Gigi dan keluarga Mas Edwin yang jauh-jauh dari Surabaya untuk setiap minggunya untuk hadir dalam minggu suci kali ini. Pada bacaan ini pada Lukas 7 ayat 11 sampai 16 berkata bahwa diceritakan ada seorang janda yang kehilangan anaknya karena kematian. Oleh karena itu, kematian bagi sebagian orang sebagai suatu momok yang menakutkan. Apalagi yang muda maupun yang tua. Kematian setiap hari ada. Kematian setiap hari terjadi di sekitar kita. Itu tidak bisa kita hindari. Sebagaimanapun dan sebaik apapun kita menjaga kesehatan kita untuk tetap awet muda ataupun umur panjang, tetap kematian mengikuti di belakang kita. Kematian bukanlah suatu hal yang diciptakan oleh Allah untuk manusia. Kematian diciptakan oleh manusia itu sendiri, oleh jatuhnya dalam ketidaktaatan manusia oleh apa yang diperintahkan Allah kepada manusia. Oleh karena itu, banyak yang beranggapan bahwa kematian adalah takdir. Tapi kita tidak percaya takdir. Karena takdir manusia bukan untuk kematian. Takdir manusia untuk hidup dalam kemuliaan Allah. Oleh karena itu, pada bacaan hari ini, ketika Tuhan Yesus melihat ada seorang janda yang kehilangan anaknya. Di lain sisi, janda itu seorang diri. Dia sudah tidak punya suami, anaknya seorang diri, anak tunggal, dan dia sudah tua, anaknya mati. Itu adalah suatu kehilangan yang sangat-sangat menyedihkan, di mana dia harus hidup sendiri, mencari makan sendiri, tidak ada yang membantu. Itu adalah suatu beban. Oleh karena itu Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dia membangkitkan anak ini oleh belas kasihannya karena melihat ibunya ini sangatlah sedih. Di sini kita bisa melihat bahwa beberapa kali Tuhan Yesus oleh belas kasihan yang melihat seorang ibu. Di Injil beberapa kali diceritakan Tuhan Yesus menolong seorang ibu dan mendengarkan keluh kesah atau permintaan tolong seorang ibu. Contohnya ketika belum waktunya Tuhan Yesus berkarya dalam dunia ini, ibunya Bunda Maria meminta untuk mengubah air menjadi anggur. Kemudian seorang ibu Samaria yang meminta belas kasihan untuk anaknya yang kerasukan setan. Kemudian menyembuhkan seorang ibu, yaitu mertuanya Petrus yang sakit demam. Dan itulah contoh-contoh di mana seorang ibu sangatlah
menjadi sosok yang sangat diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Seorang ibu menjadi sosok teladan bagi Tuhan dengan kasihnya. Kembali lagi bahwa kematian bukanlah hal yang diciptakan Allah. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita haruslah siap kapanpun dan dimanapun kita akan dipanggil. Kembali lagi pada asal mula kita, yaitu tubuh tanah melalui kematian. Oleh karena itu, kita sebagai manusia dalam hidup ini haruslah hidup dengan benar, menyembah Allah yang benar, melalui penyembahan yang benar, dan mempraktekkan hidup yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Kita boleh bangga bisa mengikuti atau mengimani iman yang benar, yaitu ortodoks, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui para rasulnya, melalui suksesinya, melalui para rasulnya, dan diteruskan oleh imam-imam yang ditabiskan dalam gereja ortodoks. Kita tidak bisa memungkiri karya Roh Kudus dalam gereja ortodoks sehingga masih terpelihara sampai hari ini. Kita boleh bangga bahwa kita mengimani iman ortodoks yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai firman-Nya. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita jalani jalan keselamatan kita yang sudah kita peroleh melalui baptisan, yang kita dimanunggalkan oleh perjamuan kudus. Marilah kita pelihara keselamatan itu dengan menjalani kehidupan yang benar dalam penyembahan yang benar dan mengikuti ajaran yang benar dalam gereja ortodoks. Sedikit dari saya, kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi saudara-saudara. Bilang bersama Bapa, selalu terang, bersama Kudus, sekarang dan selalu serta sekarang.